Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian pada hari ini masih tetap semangat, masih tetap stabil dan kembali berada di sini. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang sistem operasi pada mata pelajaran informatika. Tujuan kita belajar pada hari ini yang pertama yaitu mengenal sistem operasi. Yang kedua, mengetahui fungsi sistem operasi. Dan yang terakhir, mengenal jenis sistem operasi. Itulah tujuan belajar kita pada kali ini. Kita masuk ke pengertian sistem operasi. Apa sih sistem operasi itu? Sistem operasi adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk mengatur sumber daya komputer, baik itu berupa aplikasi ataupun perangkat-perangkat komputer. Ini adalah pengertian dari sistem operasi. Selanjutnya, fungsi sistem operasi. Ada 6 fungsi sistem operasi yang Ustaz rangkum di buku kalian. Yang pertama adalah mengorganisasikan, mengendalikan kegiatan komputer. Yang kedua, mengatur memori. Yang ketiga, pengaturan penyimpanan di hard disk. Yang keempat, mengatur proses input dan output data. Yang kelima, mengenali dan mengontrol perangkat yang terhubung ke komputer. Dan yang terakhir adalah manajemen file. Keenam inilah fungsi dari sistem operasi. Mungkin lebih jelasnya Ustaz akan memberikan contoh apa saja jenis-jenis dari sistem operasi. Seperti kita ketahui, ada banyak sekali sistem operasi yang ada di laptop, yang ada di komputer kita, maupun yang ada di smartphone kita. Jenis-jenis sistem operasi ini yang pertama itu adalah DOS, Windows, Linux, Unix, Android, Apple iOS, dan Macintosh. Ini adalah jenis sistem operasi. Yang jelas, setiap komputer ataupun laptop sudah barang tentu pasti memiliki sistem operasi. Tanpa adanya sistem operasi, rasanya tidak mungkin komputer bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya. Jadi, sistem operasi adalah wajib ada di komputer kita. Kita masuk ke yang pertama, sistem operasi DOS. DOS bisa kalian lihat di gambar, dan ini adalah pelajaran kita minggu yang lalu ya. Jadi ada antarmuka yang disebut dengan CUI, karakter user interface. Nah, ini termasuk bagian dari sistem operasi yang menggunakan antarmuka karakter atau sering disebut dengan CUI. Jadi ini adalah sistem operasi DOS. DOS itu kepanjangannya adalah Disk Operating System. Jadi belum ada tampilan gambar. Jadi kita jika ingin menginstruksikan komputer, ya, jika kita ingin memerintahkan komputer, maka kita harus melakukan ketikan karakter yang ada di keyboard. Nah, ini adalah sistem operasi DOS. Yang kedua adalah Windows. Nah, ini adalah sistem operasi yang berinteraksi dengan pengguna melalui tampilan grafis. Dan rasanya Windows ini adalah sistem operasi yang paling populer digunakan pada PC ataupun laptop kita. Windows ini sebenarnya banyak sekali versinya. Yang Ustaz tahu waktu Ustaz masih SMP, Ustaz pakai yang namanya Windows XP. Udah itu ada lagi yang namanya Windows Vista. Udah Windows Vista, ada lagi yang namanya Windows 7 ya. Udah Windows 7, Windows 8, dan yang terakhir ini adalah yang selanjutnya adalah Windows 10. Nah, ini adalah sistem operasi yang berinteraksi dengan pengguna melalui tampilan grafis Windows. Nah, jika kita ingin membeli Windows itu biasanya kisaran harga 3 jutaan atau 4 jutaan ya. Jadi Windows ini adalah sistem operasi yang bersifat berbayar ya. Jadi semestinya kita harus beli ya. Tapi biasanya kalau kita pergi ke toko komputer, biasanya
Windows yang kita gunakan adalah Windows yang original, yang asli ya. Jadi sudah dibeli lisensinya ya. Dan pemilik dari Windows ini adalah orang terkaya nomor satu itu, yakni Bill Gates. Selanjutnya adalah Unix. Unix adalah sistem operasi juga, yakni sistem operasi yang digunakan pada komputer mainframe atau superkomputer. Nah, jadi biasanya perusahaan-perusahaan besar ya biasanya menggunakan sistem operasi Unix ya untuk menggunakan aktivitas yang ada di perusahaan-perusahaan besar ya. Dan Unix ini biasanya digunakan khusus pada komputer, memang komputer yang tergolong komputer superkomputer atau mainframe ya. Mainframe ataupun superkomputer inilah komputer yang sangat besar dan sangat canggih ya, seperti itu. Yang selanjutnya adalah Linux. Linux adalah sistem operasi open source. Jadi dia bersifat gratis ya. Kita tidak perlu membeli lisensinya. Nah, ini biasanya banyak digunakan untuk komputer server yang ada di perusahaan. Beginilah bentuk tampilan dari sistem operasi Linux ya. Kalau kita lihat hampir mirip seperti Windows juga ya. Dan ini adalah sistem operasi Linux. Yang selanjutnya adalah Mac OS. Mac OS atau Macintosh ini adalah sistem operasi juga, tapi yang ini khusus untuk produk komputer keluaran dari perusahaan Apple. Jadi biasanya kalau laptop merek Apple, komputer merek Apple, biasanya mereka ada sistem operasi khusus yang dinamakan dengan Macintosh atau Mac OS singkatannya. Apple salah satu perusahaan raksasa di bidang teknologi informasi ya. Kalian udah tahu ya pasti yang namanya Apple. Yang selanjutnya adalah sistem operasi Android. Siapa sih yang tidak tahu sistem operasi Android? Setiap handphone ataupun smartphone yang kita gunakan sudah pasti menggunakan sistem operasi Android ya. Jikalau kita menggunakan HP Samsung ya, smartphone Xiaomi, Oppo, Vivo, itu pasti sistem operasinya Android ya. Dimulai dari kalau tidak salah kalau dulu itu sebelum zaman-zamannya Android Android 10. Kalau dulu ada yang namanya Android Cupcake ya, versinya ada Android Donut, ada Android Eclair, Froyo, Gingerbread, Honeycomb, Ice Cream Sandwich. Selanjutnya ada juga Android versi Jelly Bean, Android versi KitKat ya, udah itu Lollipop, Marshmallow, Nugget, Oreo, Fi, dan Android 10. Nah, ini adalah sistem operasi Android. Dan ini biasanya digunakan pada smartphone. Ini adalah sistem operasi Android. Inilah bentuk tampilan grafisnya. Ini hanya digunakan pada smartphone kita ya. Yang selanjutnya adalah sistem operasi Apple iOS. Sistem operasi Apple iOS itu adalah sistem operasi yang digunakan khusus pada smartphone iPhone. Jadi yang punya iPhone ya atau smartphone yang mereknya Apple itu pasti menggunakan sistem operasi Apple iOS. Kenapa tidak menggunakan Android, Ustaz? Karena itu tadi. Karena kalau Apple iOS ini adalah sistem operasi khusus yang memang sudah dirancang, dibikin, dibuat hanya untuk produk Apple. Jadi kalau HP yang lain tidak bisa menggunakan sistem operasi Apple ini ya, Apple iOS ini. Jadi inilah bentuk dari sistem operasi Apple iOS. Jadi kesimpulannya, anak sekalian, sistem operasi itu sangat penting, baik itu di komputer ataupun laptop kita ya. Karena tanpa adanya sistem operasi, maka laptop, komputer ataupun smartphone kita sulit atau bisa dikatakan tidak bisa berjalan dengan baik, tidak bisa digunakan.
Jadi jenis sistem operasi tadi ada apa aja? Yang pertama ada DOS, Windows, Linux, Unix, Android, Apple, iOS, Macintosh. Itulah jenis-jenis sistem operasi, fungsi sistem operasi, dan pengertian sistem operasi. Jadi tujuan kita belajar tadi mengenal sistem operasi, mengetahui fungsi sistem operasi, dan mengenal jenis sistem operasi. Baik anak-anakku sekalian, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya Ustadz mohon maaf. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.